Saya ke sini bersama ibu saya. Saya ingin menanyakan Pak Ustadz, bagaimana cara meridhoi dan mengikhlaskan. Mau 1 tahun, bapak saya udah meninggal. Desember besok udah 1 tahun Pak Ustadz. Setiap hari wajah beliau selalu terbayang Pak Ustadz. Bagaimana cara saya setiap hari harus mungkin tidak terus-menerus memikirkan beliau. Bagaimana caranya mengikhlaskan beliau? Apa yang sering terbayang? Kebaikannya. Dan Sebaik apa ayah selama hidupnya? baik Pak Ustadz, dia sudah membuat saya dan adik-adik saya tumbuh dengan baik. Dan saya dibesarkan oleh bapak saya dan ibu saya. Dan saya bisa menjadi seorang bidan oleh perjuangan bapak saya yang tidak mempunyai pendidikan seperti saya, Pak Ustadz. Ya baik. Baik, mama ada? Ada. Boleh Aa ketemu mamanya? Ini, Baik, ini umi saya, Pak Ustadz. baik. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Baik. Saya boleh tepuk tangan untuk mereka berdua, boleh. Saya kalau boleh ditanya mungkin perasaan Umi jauh lebih sakit atau kehilangan sekali. Umi gimana setelah ditinggal oleh suami perasaannya? Lebih sakit untuk kehilangan suami. Belum bisa untuk mengikhlaskan. Masih terbayang-bayang atas kebaikan dia, atas kepada anak-anak saya, atas cucu-cucu saya semua. Belum bisa saya nerima untuk mengikhlaskan. Cuma itu aja Pak Ustaz. Apa yang sering kakak sampaikan kepada mama biar kuat? Kalau beliau curhat, mungkin setiap malam mungkin curhat Pak Ustadz, saya mengalihkan cerita atau pembicaraan. Kebetulan saya adalah kakak dari 4 saudara. Saya punya adik 1 laki-laki dari setelah bapak saya meninggal. Adik saya udah nggak bisa saya kontrol Pak Ustadz. Dia masih SMA, sering keluar malam, pulangnya lama. Dan sampai ibu saya setiap malamnya jarang tidur sampai jam 3-4 malam karena nungguin adik saya pulang. Saya sering telepon teman-temannya, keberadaannya di mana. Saya bangga mempunyai sosok seorang bapak karena sampai saat ini beliau masih menafkahi ibu saya walaupun beliau udah tidak ada Pak Ustadz. Saya bangga sama beliau Pak Ustadz. Dia sudah membuat saya dan adik saya bisa sampai sekarang saat ini, berada sampai saat ini Pak Ustadz. Apa yang sering Mbak rasakan jika Mbak bisa menyampaikan sesuatu sama ayah? Mau bilang apa sama ayah? Pingin sekali Pak Ustadz. Saya belum bisa membuat bapak saya bangga. Setiap ada seseorang yang saya lihat mirip dengan beliau, saya selalu berhenti dan salim sama ada sosok orang yang terlintas mirip sama beliau. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan sampai saat ini sama beliau Pak Ustadz. Baik.
mengirimkan Al-Fatihah saja. Apakah Pak Ustadz nanti kita bisa berkumpul kembali sama beliau, Pak Ustadz? Ada 3 hal yang ingin Ahilman sampaikan. 1, tidak ada yang namanya kehilangan. Yang ada hanyalah Allah mengambil lagi apa yang pernah dititipkan kepada kita. Kalau tujuannya sama, insya Allah ketemu lagi. Saya waktu ditinggal oleh orang tua saya, kata guru saya waktu di Libya di Timur Tengah bilangnya gini, Hilman, kamu tidak kehilangan orang tuamu. Kamu hanya beda take off-nya saja dengan orang tuamu. Orang tuamu lebih duluan berangkatnya, kamu akan nyusul belakangan. Kalau tujuannya sama adalah surga, pasti akan ketemu lagi. Maka nanti yang kedua, jangan katakan orang yang sudah mati itu mati. La, bal ahya, mereka itu hidup. Hanya mereka beda alamnya dengan kita. So pertanyaannya, apakah yang ada di alam kubur itu masih bisa mendapatkan pahala dari orang yang masih hidup? Bisa. Maka nanti poin yang ketiga, gimana ya caranya agar saya dan keluarga saya bisa membalas kebaikan kepada orang tua saya yang sudah meninggal? Maka kata Nabi, ada 4 yang dirindukan oleh orang tua di alam kubur dari anak yang masih hidup. 1, doa. Wabil khusus istighfar. Dikisahkan ada seseorang yang sudah wafat di alam kubur. Kemudian dia bertanya kepada Allah, Ya Rob, kenapa siksaku hari ini lebih ringan dibanding siksaku yang kemarin? Apa kata Allah? Bagaimana mungkin aku menyiksamu sedangkan aku melihat hari ini ada di antara anakmu, keluargamu mengirimkan doa dan istighfar untukmu. Ternyata doa dan istighfar itu meringankan siksa kubur orang tua yang telah kembali. Yang kedua, orang tua di alam kubur merindukan kebaikan yang dilanjutkan oleh anaknya. Maka sekarang kakak, dulu ayah pernah pengen apa, kakak lanjutin. Kakak tadi ngerasa berat dengan adik-adik kakak yang lagi menguji. Gak apa-apa, itu ujiannya. Kakak jagain adiknya, tapi berat Ustadz. Gak apa-apa, semua ada masanya, semua ada waktunya. Allah tidak mungkin ngasih beban sama kita melebihi batas kemampuan kita. Catat ini ya, kenapa ujianmu seberat itu? Karena Allah tahu kamu sekuat itu. Kenapa enggak yang lain? Yang lain enggak kuat, kamu kuat. Kenapa enggak yang lain? Yang lain enggak mampu, kamu mampu. Maka yakin, Allah tidak mungkin salah menitipkan pundak seseorang. Kecuali Allah tahu, pundak itu dirasa kuat untuk menerima seberat apapun ujiannya. Yang ketiga, sambungkan silaturahmi dengan kerabat ayah. Jangan putus silaturahmi walaupun ayah telah tiada. Dan yang keempat, sedekahkan yang terbaik atas nama ayah kita. Maka kakak, insya Allah kita bisa belajar ikhlas melepas. Kalau sayang sama ayah, hadirkan 4 hal tadi. Kalau sedih, nangis boleh. Tapi yang tidak boleh itu apa? Membenci takdir Allah. Innallaha la yu'adzabu bidam'il ain wa bihusnil qalbi. Sesungguhnya Allah tidak mengazab seseorang karena tetesan air matanya dan karena kesedihan hatinya. Walakinnallah yu'adzabu bilisanih. Akan tetapi Allah marah kepada seorang lisannya yang sering menyalahkan takdir Allah. Semoga almarhum Allah tempatkan di tempat yang terbaik. Allah terima iman Islamnya, ampuni dosa-dosanya. Terus doakan
Mama yang semangat, jangan patah, jangan hancur. Insya Allah mama kuat. Masih ada anak-anak yang masih butuh mama. Dan sekarang masih ada mama satu. Sayangi mama, cintai mama, muliakan mama, bahagiakan mama. Karena ini hartamu satu-satunya lagi yang Allah masih titipkan untuk kita.